Baik, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di acara webinar kita sore ini. Saya mau sapa dulu satu-satu. Selamat sore Ibu Deno, Bapak Dik, Bapak Dul Majid, Ibu Melita dan Pak Ferry belum bisa mendengar suara saya, dan Pak Wahyu. Oke, kita akan mulai. Sore ini kita akan mempelajari tentang candlestick. Nah, judulnya di sini The Hidden Power of Candlestick dari tim Forex CMS. Oke, kita akan bahas dari awal ya. Nah, chart candlestick atau candlestick chart pertama kali dipergunakan di Jepang, konon sekitar abad ke-17 untuk memperhitungkan pergerakan harga beras. Jadi orang Jepang di abad ke-17 itu sudah mempergunakan metode ini untuk mencatat kok tidak ada. Nah, oke. Jadi Steve Nissen ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan metode candlestick chart ini ke Amerika Serikat untuk dipergunakan di perdagangan saham, kemudian juga pada perkembangannya bukan juga di perdagangan forex, komoditi dan lain-lain. Oke, pokoknya yang di seputar dunia finansial ya. Nah, kita akan melihat dulu di sini patternnya ya. Jadi kita tidak membicarakan yang rumit-rumit dulu. Kita akan mulai dari membicarakan yang sederhana dulu. Kita akan mulai dari single candlestick pattern. Ya, jadi pola candlestick yang hanya terdiri dari satu buah candlestick chart saja. Pertama kali kita akan lihat namanya Marubozu. Oke, Marubozu adalah candlestick yang tidak memiliki shadow. Atau kalaupun ada shadownya sangat-sangat kecil atau sangat pendek. Kalau kita lihat dengan sepintas kasat mata, kita tidak akan bisa melihat shadownya dengan baik. Shadow yang saya maksud di sini adalah upper shadow dan lower shadow, atau bahasa lainnya ada yang menyebutkan head dan tailnya, ya, kepala dan ekor. Ada juga yang menyebut seperti itu. Oke, jadi Marubozu single candlestick chart yang candlestick pattern yang pertama kali kita pelajari. Nah, kalaupun tadi kita bilang shadownya itu pendek sekali atau tidak terlihat kalau kita lihat sepintas, tapi bodinya justru sangat panjang, relatif panjang. Oke, kemunculan Marubozu menandakan bahwa tekanan bearish atau bullish sangat besar pada periode waktu tersebut. Jadi kita tergantung kita pakai di time frame mana. 1 jam, 4 jam, 30 menit, 1 hari, atau weekly, atau mungkin monthly. Jadi kalau muncul Marubozu di chart yang kita pakai, ada kemungkinan tekanan bearishnya, bullish-nya sangat besar. Gitu. Ini ada 2 jenis Marubozu, yang sebelah kiri yang kita lihat, itu disebut white Marubozu. Ya, kita pakai kesepakatan kita dulu, kalau dia putih, itu kita anggap candle bullish atau candle bull, atau candle naik. Kalau dia hitam, kita anggap bearish atau turun atau bear. Jadi ada yang namanya white Marubozu, ada yang namanya black Marubozu. Ini kesepakatan saja. Kalau white Marubozu atau bullish Marubozu, itu berarti pada saat itu tekanan bullishnya sangat kuat. Kalau dia black Marubozu atau dia bearish Marubozu, berarti pada saat itu tekanan bearishnya justru yang kuat, bukan tekanan bullishnya. Kemudian ada yang namanya long candle, ya. Kalau di saham istilahnya adalah long day. Kalau Anda pernah mendengar istilah long day, sama ini sebenarnya long candle. Kenapa kita tidak menggunakan istilah long day di sini? Karena kalau kita trading forex,
Candlestick seperti ini bisa saja tidak hanya muncul di time frame 1 hari, bisa jadi muncul di time frame 1 jam, bisa jadi muncul di time frame 30 menit atau 15 menit. Maka karena kita bisa menggunakan pola ini di time frame yang lebih kecil, kita bisa saja menyebutkan sebagai long candle, jadi tidak hanya long day saja. Nama aslinya sih sebenarnya long day ya, kalau di saham itu dikenal dengan istilah long day. Nah, patokan utamanya adalah panjang bodinya, dan ada dua jenis long candle, yaitu long bullish candle dan long bearish candle tentu saja. Nah, bedanya dengan Marubozu, di long candle ini masih ada shadow-nya. Kita masih bisa melihat shadow-nya dan bisa terlihat dengan cukup jelas. Jadi bisa dilihat dengan cukup jelas. Kalau Marubozu tadi dia shadow-nya tidak ada, atau kalaupun ada sangat pendek atau sangat kecil. Kalau di long candle ini shadow-nya masih bisa terlihat jelas. Jadi patokannya adalah panjang bodinya, ya. Patokannya adalah panjang bodinya. Ya, sebenarnya hampir mirip dengan Marubozu tadi. Jadi menandakan tekanan bullish atau bearish yang cukup besar. Hanya saja ini kalau long candle ini besar tekanannya lebih kecil daripada Marubozu. Jadi kalau Marubozu dia muncul berarti itu sudah bisa dipastikan bahwa tekanan bullish atau tekanan bearish ketika ada muncul Marubozu itu sangat besar, lebih besar daripada kalau diurutkan dengan skalanya, misalkan dari skala, kalau Marubozu itu skala 2, long candle skala 1 lah misalkan seperti itu. Kemudian ada yang namanya spinning top. Nah, spinning top ini juga dilihat dari bodinya, nanti kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat spinning top itu, kita bisa memberikan definisi bahwa spinning tops adalah candlestick yang memiliki upper shadow dan lower shadow yang panjang. Hanya bodinya saja yang kecil dia. Kalau kebalikannya dengan long candle tadi, bodinya yang panjang. Ya, kalau spinning tops itu shadow-nya yang panjang. Nah, kemunculan pola seperti ini mencerminkan keraguan-raguan pasar dalam tanda kutip. Apakah pasar mau bullish atau mau bearish? Kita belum tahu ya. Kalau muncul spinning tops kita belum tahu sebenarnya. Artinya ini spinning tops ini adalah pola netral. Kalau Marubozu tadi kan jelas, ketika dia Marubozu yang muncul adalah bullish Marubozu, berarti biasnya bullish sangat kuat. Kalau yang muncul adalah bearish Marubozu, berarti bias bearishnya yang kuat. Nah, kalau spinning top ini justru dia netral. Bisa jadi akan bullish, bisa jadi akan bearish. Dari Pak Wahyu, dari Pak Ferry ternyata ada kesulitan untuk itu ya, untuk mendengarkan suara saya. Oke. Saya akan bantu Pak Ferry dulu ya. Saya akan bantu Pak Ferry dulu. Nah, untuk Pak Ferry, jadi belum bisa mendengar suara saya, jadi saya akan bimbing dulu Pak Ferry. Sebentar ya. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu tadi ya. Pak Wahyu tadi pertanyaannya adalah, kalau candle Marubozu bullish, lalu ada Marubozu bearish, berarti tekanan bearish lebih besar ya Pak? Tidak, bukan seperti itu Pak. Jadi biasanya Marubozu ini tidak muncul berbarengan bullish dengan bearishnya. Biasanya muncul sendiri, terpisah dia. Suatu ketika muncul Marubozu, bullish Marubozu atau white Marubozu, itu pada saat itu bisa kita asumsikan bahwa tekanan bullishnya sangat kuat. Nah, di lain waktu, kalau kita bilang lalu ada Marubozu bearish kan berarti kesannya muncul Marubozu bullish, kemudian muncul lagi Marubozu bearish, berarti kan mereka berdampingan. Sebenarnya tidak. Kemunculan kedua jenis Marubozu ini biasanya terpisah. Jadi mereka sendiri-sendiri. Jarang sekali setelah muncul satu bullish Marubozu, di sebelahnya langsung muncul bearish Marubozu. Itu jarang, walaupun ada kemungkinan seperti itu. Yang perlu kita ingat bahwa adalah ketika ada muncul Marubozu, kalau dia white atau bullish Marubozu, berarti saat itu tekanan bullishnya yang kuat. Sebaliknya kalau bearish Marubozu yang muncul, ya tekanan bearishnya yang kuat gitu. Kira-kira gitu Pak Wahyu ya. Oke. Baik, saya akan bantu Pak Ferry dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas ada Marubozu, kita sudah ada bahas tadi
long day, ya, atau long candle. Nah, sekarang kita bahas spinning top. Nah, spinning top ini berbeda dengan Morubozu. Kalau Morubozu sudah sangat tegas dia. Oh, dia bullish sekali, oh dia bearish sekali. Tapi kalau spinning top ini justru polanya netral. Dia tidak bullish, tidak bearish. Belum tentu akan jadi bullish, belum tentu akan jadi bearish. Itulah kenapa kita sebutkan itu seolah-olah mencerminkan keraguan-raguan pasar. Nah, seperti ini bentuknya ini. Jadi, shadow-nya itu sangat panjang, ya. Sementara bodinya kecil. Bodinya pendek. Oke, bodinya kecil, shadow panjang, inilah yang namanya spinning top. Bisa jadi dia bodinya bullish, bisa jadi dia bodinya bearish. Salah satu yang muncul sama saja, tetap saja pasar sebenarnya belum memutuskan ini harga mau dibawa kemana sebenarnya. Tuh, seperti itu ceritanya spinning tops. Oke, nah saudaranya spinning top ada yang namanya doji. Kalau spinning top tadi, ini juga pola netralnya seperti spinning top. Dibutuhkan konfirmasi candlestick berikutnya agar kita bisa memperkirakan arah pasar selanjutnya. Sebenarnya sama dengan spinning top juga tadi seperti itu. Nah, bentuknya mirip dengan spinning top. Kalau spinning top tadi dia punya body, dia masih punya body, bodinya masih kelihatan. Tapi kalau doji, ini bodinya sudah tidak kelihatan lagi. Jadi bodinya hanya berbentuk garis mendatar saja, karena harga opennya dalam doji itu sama dengan harga close-nya. Ya. Atau bisa jadi bodinya sangat-sangat kecil, sehingga sepintas sulit terlihat dan hanya terlihat sebagai garis yang tipis. Kadang-kadang doji ini bisa juga doji ini bisa juga harga open dan harga close-nya tidak sama, tapi jaraknya kecil sekali. Hanya mungkin sekitar 1 pip, 2 pip misalkan ya, seperti itu. Bisa juga kita anggap itu sebagai doji, walaupun harga opennya tidak sama dengan harga close-nya. Intinya, kalau kita melihat suatu candlestick, ketika shadow-nya panjang, kemudian bodinya sangat kecil, bahkan tidak bisa terlihat, hanya terlihat seperti garis lurus saja, itu masih bisa kita anggap sebagai doji. Nah, demikian. Nah, ini jenis-jenis dojinya. Ada 4 jenis doji. Yang pertama namanya long-legged doji. Ya. Ada lagi yang namanya dragonfly doji. Ada juga yang namanya gravestone doji dan four price doji. Nanti kita akan lihat. Nah, ini dia. Kalau dia long-legged doji, kalau dia long-legged doji kita bisa lihat. Yang paling kiri ini ya. Long-legged doji itu dia masih punya shadow yang cukup panjang. Upper shadow dan lower shadow-nya dia cukup panjang dan panjangnya lebih kurang sama atau seimbang. Ya, jadi perbedaan panjang antara upper shadow dengan lower shadow-nya tidak terlalu besar. Ya, jadi tidak harus selalu sama dia. Jadi upper shadow panjangnya tidak harus selalu sama dengan lower shadow. Kadang-kadang berbeda, cuman tidak terlalu besar perbedaannya, tidak terlalu signifikan. Kemudian ada yang namanya yang kedua ini dragonfly doji. Dragonfly doji ini kadangkala itu harga high dengan harga open dengan harga close-nya sama. Tetapi seringkali dia berbentuk seperti salib, seringkali. Jadi ada upper shadow-nya masih ada sedikit, tapi tidak terlalu panjang. Artinya upper shadow-nya dibandingkan dengan lower shadow-nya, kalaupun ada upper shadow, itu kecil sekali. Perbandingannya sangat besar. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti ini namanya dragonfly doji. Nah, kebalikan dari dragonfly doji inilah yang kita sebut sebagai gravestone doji. Ya, gravestone doji. Seperti ini. Jadi dia yang sama itu open, close dengan low-nya. Kadangkala lower shadow-nya ada, tapi kecil sekali. Kecil sekali, paling hanya sepanjang ini misalkan. Nah, yang keempat, nah ini cukup jarang muncul, yang jenis yang keempat ini lebih sering dia muncul di indeks saham. Dia lebih sering muncul di indeks saham. Yang namanya four price doji. Ketika four price doji ini terbentuk, kalau kita lihat dari bentuknya berarti harga open dengan harga close, dengan harga low dan harga high-nya itu sama. Di open sama dengan low, sama dengan close, sama dengan high. Itu yang disebut sebagai four price doji. Oke, jadi itu four price doji. Oke. Ini definisinya tadi, long legged doji mudah dikenali dari shadow yang panjang,
Kedua shadow dapat dilihat dengan jelas dan memiliki panjang yang hampir sama atau paling tidak perbedaan panjangnya tidak terlalu jauh. Kemudian Dragonfly Doji memiliki harga open, close, dan high yang sama atau hampir sama. Bentuknya seperti huruf T, ya kan? Atau ada kalanya upper shadow-nya lebih panjang sedikit sehingga membentuk seperti salib. Dan Dragonfly ini dalam bahasa Inggris itu artinya capung ya. Gravestone Doji kita sudah bahas tadi, memiliki harga open, close, dan low yang sama atau hampir sama. Kemudian diberi nama Gravestone karena konon saya nggak tahu, belum pernah lihat batu nisan yang bentuknya seperti itu mungkin ya. Tapi dianggap mirip lah ya, karena ada yang menjulang ke atas itu dianggap sebagai batu nisannya, kuburannya yang body yang di bawahnya kali ya. Nah, ada kalanya posisi body agak sedikit ke atas, sehingga bentuknya menyerupai salib terbalik. Itu ada kalanya seperti itu. Nah, sedangkan Four-Piece Doji merupakan doji yang memiliki harga open, close, high, dan low yang sama. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hammer dan hanging man. Nah, ini agak unik ini, hammer dan hanging man. Jadi kita selalu membahas, kalau sebisa mungkin kita membahas pola-pola candlestick berpasangan. Karena memang biasanya ada pasangannya setiap candlestick pattern. Ini juga akan mempermudah kita dalam menghafalkan bentuk-bentuk pola candlestick tersebut. Oke, kita mulai dari hammer. Jadi hammer dan hanging man itu sebenarnya dalam tanda kutip adalah saudara kembar. Keduanya memiliki bentuk yang sama, sama-sama memiliki body yang mungil dan lower shadow yang panjang. Upper shadow nyaris tidak terlihat, bahkan hammer atau hanging man yang sempurna sama sekali tidak memiliki upper shadow. Bentuknya seperti ini, hammer dan hanging man. Bodinya bisa jadi bullish, bisa jadi bearish. Ya, kita tidak terpatok harus bullish, harus bearish, tidak. Kedua-duanya bisa saja terjadi. Yang penting kalau bentuknya seperti ini, itu kita sebut hammer atau hanging man. Nah, bagaimana kita membedakan hammer dan hanging man? Kita bisa membedakan hammer dan hanging man dari lokasinya. Hammer selalu berlokasi di lembah, sementara hanging man selalu berada di puncak. Nih, seperti ini bentuknya. Kalau Anda melihat ada pergerakan turun, kemudian bentuk muncul pola seperti ini. Kalau dia berada di bawah, itu namanya hammer. Sementara kalau Anda melihat pergerakan naik, dan muncul bentuk candlestick seperti ini, kalau dia berada di atas, itu namanya hanging man. Jadi gampangnya kalau kita menghafalkan, hanging man selalu di atas, hanging man orang yang menggantung. Kalau menggantung di atas kan biasanya, hanging man selalu di atas, sementara hammer selalu di bawah. Itu saja cara menghafalnya gampang ya. Hanging man selalu di atas, hammer selalu di bawah. Nah, selanjutnya ada yang namanya inverted hammer dan shooting star. Bagus namanya ya. Inverted hammer dan shooting star. Bagaimana yang disebut dengan inverted hammer ini? Inverted hammer dan shooting star juga saudara kembar. Dan enaknya ini merupakan apa ya? Kebalikan saja dari pola hammer dan hanging man yang kita bahas tadi. Bentuk mereka mirip dengan hammer dan hanging man yang terbalik. Keduanya memiliki body yang juga imut. Nah, dan upper shadow yang biasanya memiliki panjang sekitar 1,5 kali hingga 3 kali panjang body. Jadi ada syaratnya. Hampir sama dengan hammer tadi. Jadi ada syaratnya. Perbandingan panjang antara body dengan shadow itu minimal 1,5 kalinya. Atau 3 kalinya, minimal 1,5 kalinya. Jadi kalau panjang bodinya sama dengan panjang shadownya, kita tidak bisa anggap itu hammer atau hanging man. Pun kita tidak bisa menganggap itu adalah inverted hammer atau shooting star. Ya, jadi ada syaratnya. Perbandingan panjang antara body dengan shadow itu minimal 1 berbanding 1,5 atau 1 berbanding 3. Nah, lower shadow-nya nyaris tidak terlihat. Nah, bahkan bentuk yang sempurna untuk inverted hammer dan shooting star itu tidak memiliki lower shadow sama sekali. Tapi kalau ada dikit-dikit bolehlah ya. Yang penting nggak terlalu kelihatan.
Nah, kalau kita lihat tadi hammer kan dia kepalanya di atas nih, bodinya di atas. Kalau inverted hammer dan shooting star itu bodinya di bawah. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Hampir sama dengan membedakan hammer dan hanging man tadi. Cara membedakan cara membedakan inverted hammer dan shooting star adalah letaknya di chart itu seperti apa. Kalau dia berada di lembah, dia disebut sebagai inverted hammer. Sementara kalau dia berada di puncak atau di top, ya, itu kita sebut sebagai shooting star. Inverted hammer itu adalah pola yang memiliki tendensi bullish atau naik. Sementara shooting star itu justru pola yang memiliki tendensi bearish atau kemunculannya kemungkinan besar diikuti oleh pergerakan turun. Ya, jadi kalau tadi juga hammer ada ya, kalau hammer tadi muncul kemungkinan dia akan naik, kalau hanging man muncul kemungkinan harga akan turun. Lebih kurang seperti itu. Jadi cara menghafalkannya gampang. Ada hammer, ada inverted hammer, ada hanging man, ada shooting star. Itu tadi single candlestick pattern. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan kita teruskan sebentar. Oke. Setelah kita tadi membahas single candlestick pattern, kita sekarang akan membahas dual candlestick pattern. Sesuai dengan namanya, dual candlestick pattern berarti adalah pola candlestick yang tersusun atas dua candlestick chart. Yang pertama, kita akan bahas engulfing pattern. Nih, ada bullish engulfing pattern, ada juga bearish engulfing pattern. Nah, bentuknya seperti ini, yang bullish engulfing, yang bearish engulfing seperti ini bentuknya. Pola engulfing kita bisa dikenali ketika ada candlestick yang panjangnya melebihi candlestick sebelumnya. Engulf itu artinya lebih kurang menyelimuti. Nah, kalau kita lihat di sini, candlestick yang berikutnya itu selalu menutupi lebih panjang daripada candlestick sebelumnya. Yang ini juga candlestick yang kedua lebih panjang atau menutupi atau menyelimuti candlestick yang pertama, engulfing namanya. Ya. Tapi tidak cukup hanya lebih panjang, syaratnya apa? Dia harus seolah-olah menutupi atau meliputi atau menyelimuti candlestick sebelumnya. Jadi bentuknya harus seperti ini. Contoh bullish engulfing. Prasyarat bullish engulfing adalah panjang bullish candlestick itu lebih besar atau lebih panjang daripada bearish candlestick sebelumnya. Harga high ini yang sempurna ya. Kadangkala tidak seperti ini, tapi masih bisa kita anggap engulfing yang jelas. Bentuknya dia candlestick yang kedua selalu lebih besar daripada yang pertama. Tapi ini adalah prasyarat bullish engulfing yang ideal. Harga high bullish candlestick itu lebih tinggi daripada harga high bearish candlestick sebelumnya. Kemudian harga close bullish candlestick lebih tinggi juga daripada harga high bearish candlestick sebelumnya. Dan ini bukan merupakan suatu keharusan seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau kita lihat lagi seperti yang tadi, ini dia yang namanya bullish engulfing. Ya. Jadi ini lebih harga close yang candlestick yang kedua itu lebih tinggi daripada harga close candlestick yang pertama, tentu saja harga close-nya di sini. Dan harga high-nya lebih tinggi daripada high yang pertama. Kalau ini low-nya lebih rendah daripada yang pertama. Prinsipnya begini saja sebenarnya. Prinsipnya adalah dalam engulfing pattern, candlestick yang kedua itu harus lebih besar daripada candlestick yang pertama. Dan terlihat seolah-olah menutupi atau meliputi atau menyelimuti candlestick yang sebelumnya. Dari bullish engulfing kan bearish engulfing simple saja. Yaitu kebalikan dari bullish engulfing. Dengan kalimat seperti ini mungkin terlihat lebih panjang dan mungkin agak sulit dimengerti. Tapi ini sebenarnya penjabaran dari prasyarat pola bearish engulfing yang harus terjadi. Lebih mudah sebenarnya kalau kita melihat gambarnya. Kalau kita melihat gambarnya lebih gampang. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke. Tadi kalau kita sudah bicara bullish engulfing, candlestick yang kedua lebih besar daripada candlestick yang pertama. Nah, kebalikan dari engulfing itu namanya harami. Harami ini justru kebalikannya dari engulfing. Nah, karena pada harami
Candlestick yang berikutnya, candlestick yang muncul berikutnya lebih kecil daripada candlestick yang sebelumnya. Jadi kalau engulfing tadi yang muncul berikutnya selalu lebih besar, kalau diharami candlestick yang muncul berikutnya itu selalu lebih kecil. Jadi kebalik dia. Jadi yang menyelimuti atau meliputi atau yang menutupi justru yang candlestick sebelumnya. Yang setelahnya justru lebih kecil, seperti ini. Kalau dia munculnya dari bawah, candlestick sebelumnya bearish, candlestick setelahnya yang kecil itu bullish, namanya bullish harami. Sebaliknya, candlestick yang pertama bullish, candlestick yang kedua bearish, itu namanya bearish harami. Bullish harami ditandai dengan kemunculan bullish candlestick yang lebih kecil daripada candlestick sebelumnya, yang merupakan candlestick bearish. Sementara bearish harami ditandai dengan kemunculan bearish candlestick yang lebih kecil daripada candlestick sebelumnya. Oke. Gampang saja ya. Oke. Nah, kita sebelum melangkah ke dark cloud cover, jadi ada pola yang selanjutnya yang kita akan bahas, yaitu dark cloud cover dan piercing line. Sebelum kita membahas yang lebih lanjut, saya persilakan jika ada pertanyaan. Silakan di chat saja, diketik di chat, nanti akan saya jawab. Nah, untuk selingan saja saya mau memberikan informasi bahwa kita sekali lagi forexcmf.com itu memiliki fasilitas subscribe, ya. Kalau Anda klik di sini subscribe now, nanti Anda akan mendapatkan layanan dari tim market analis dan edukasi forexcmf.com berupa update analisa langsung ke email Anda. Caranya gampang sekali, Anda tinggal masuk ke halaman manapun, nanti kalau Anda melihat ada subscribe now seperti ini, Anda tinggal klik subscribe, tombolnya Anda tinggal klik, lalu Anda tinggal masukkan nama Anda, kemudian alamat email misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian Anda masukkan nomor handphone Anda tinggal masukkan, misalkan 0888 berapa, gitu kan. Lalu Anda tinggal pilih, analisa mana yang mau Anda pilih. Ini, Aussie dengan pound sterling misalkan. Gold dengan silver misalkan. Anda tinggal pilih yang mana yang mau Anda minta. Nah, setelah Anda pilih yang mana yang ingin Anda dapatkan, Anda tinggal klik subscribe sekarang. Nanti kalau sudah berhasil subscribe-nya, semua update analisa yang kami update di website kami akan dikirim ke email Anda sesuai dengan pilihan Anda ini. Nah, gitu ceritanya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jika belum ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan selanjutnya ke dark cloud cover dan piercing line. Ya. Dark cloud cover dan piercing line juga merupakan pola double candlestick yang cukup populer. Dark cloud cover merupakan pola bearish, sebaliknya piercing line adalah pola bullish. Yang namanya piercing line seperti ini yang namanya dark cloud cover. Oke, kalau piercing line Anda lihat di harga turun, kemudian muncul ada piercing line, maka pergerakan harga selanjutnya kemungkinan besar adalah bullish. Sebaliknya, jika Anda melihat dalam pergerakan bullish, di topnya muncul dark cloud cover, maka tendensi pergerakan harga selanjutnya adalah bearish. Ini para syaratnya, yaitu piercing line terjadi di lembah dan merupakan pola bullish, terdiri dari sebuah candlestick bullish dan sebuah candlestick bearish. Jadi ada dua, karena ada dual, namanya dual candlestick pattern. Syaratnya, harga low candlestick bullish harus lebih rendah daripada harga low candlestick bearish sebelumnya. Sementara harga close candlestick bullish-nya lebih tinggi daripada harga close candlestick bearish sebelumnya. Panjang body candlestick bullish minimal setengahnya panjang body candlestick bearish sebelumnya. Kita sudah lihat tadi gambarnya di sini. Nah, jadi panjang ini minimal setengahnya ini. Kalau piercing line-nya yang bullish-nya ini, dia hanya sampai sini, itu kita tidak bisa sebut piercing line. Tapi kalau dia naik, panjang candlestick yang bullish-nya minimal setengah dari candlestick bearish-nya, itu kita bisa anggap itu piercing line. Jadi minimal setengahnya. Kalau dark cloud cover juga begitu.
Ada satu pola candle bullish, kemudian candlestick berikutnya bearish, dan panjang candlestick bearishnya, bodinya ya, itu minimal harus setengah dari candlestick bullish ini. Itu minimal, dia harus setengahnya. Ya, kalau dia hanya sampai sini, kita tidak bisa anggap itu dark cloud cover. Jadi piercing line pasangannya dark cloud cover. Dia kebalikannya, kalau piercing line bullish, dark cloud cover itu bearish. Ya, gitu saja. Kita bisa skip. Kemudian, ini syarat-syarat terjadinya dark cloud cover, yang mana dark cloud cover itu terjadi di puncak dan merupakan pola bearish, sementara harga high candlestick bearish lebih tinggi daripada harga high candlestick bullish sebelumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa melihat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah dark cloud cover. Dan syarat-syarat itu sebenarnya kebalikan saja dari piercing line-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pola tweezer. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada, kita lanjutkan. Kita akan membahas pola tweezer. Ada dua macam pola tweezer, yaitu tweezer top dan tweezer bottom. Ini bentuknya tweezer top, ini bentuknya tweezer bottom. Ya, kalau kita lihat dia panjangnya dua-duanya hampir sama. Tweezer ini sebenarnya apa ya? Kalau kita lihat itu seperti dia menjepit ya, dua candlesticknya itu seperti menjepit ya, kayak jepitan dia, kayak jepitan. Ya, disebut tweezer, kayak bentuknya kayak jepitan. Ya, jadi kalau tweezer biasanya ini ya, kedua candlesticknya berbentuk seperti hammer atau inverted hammer. Kalau ada dua pola seperti ini, dua bentuk hammer berdampingan dan harga low-nya hampir sama, maka ini kita sebut sebagai tweezer bottom. Ya, kalau ada dua inverted hammer berdampingan, dia terjadi di puncak. Kalau tweezer bottom pasti terjadi di bottom, sebagaimana namanya ya, di bawah, di lembah. Sementara kalau tweezer top, dia terjadi di puncak, namanya juga top. Nah, kalau ada dua inverted hammer berdampingan dan harga high-nya, kedua candlestick ini harga high-nya hampir sama atau sama, lebih bagus kalau sama sih, itu kita bisa anggap sebagai tweezer top. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke triple candlestick pattern, silakan jika ada pertanyaan. Saya lihat ada beberapa orang yang sudah bergabung. Dan yang tadi tidak ada, Pak Abel, kemudian Pak Denny ya, kalau nggak salah juga baru masuk. Ibu Retno, kemudian Pak Wahyu sudah dari tadi, dan Pak Ferry. Oke, silakan, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diskusikan? Enggak, silakan. Oke, dari Pak Wahyu, untuk open posisi di candle berikutnya ya Pak? Betul, betul. Kalau setiap kita melihat ada muncul pola candlestick-nya, untuk open posisinya di candle berikutnya. Kalau habis kita lihat hammer, open posisinya setelah pola hammer itu jadi. Kalau kita lihat hanging man, open posisinya setelah hanging man tersebut jadi. Kalau kita lihat ada bullish piercing line, kita enternya adalah setelah patternnya terkonfirmasi. Jadi benar di candlestick berikutnya. Kalau stop loss lebih baik di bawah shadow atau body candle-nya. Nah, untuk patokan stop loss kita menggunakan shadow-nya Pak. Patokannya adalah shadow-nya. Jadi misalnya nih, kalau seperti hammer, yang kita pakai adalah harga low-nya. Jadi shadow-nya. Jadi harga low atau harga high-nya yang kita pakai. Tetap yang kita pakai sebagai patokan stop loss itu shadow-nya, bukan bodinya. Dari Ibu Retno, Pak, banyak banget polanya. Ada cara gampang untuk menghafalnya atau memang harus dihafalin? Tidak sih sebenarnya. Anda tidak harus menghafalkan semua candlestick pattern. Candlestick pattern itu banyak sekali. Tidak hanya yang saya paparkan ini. Lebih banyak daripada itu. Jauh lebih banyak. Mungkin 2 atau 3 kali lipatnya. Anda tidak perlu menghafalkan semuanya. Bahkan yang saya paparkan di sini adalah pola-pola yang paling sering muncul saja atau pola-pola yang populer saja. Kalau bicara pola yang komplit itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Nah, Anda tidak perlu menghafalkan semuanya, Anda cukup hafalkan pola-pola yang paling sering muncul. Nah, untuk cara menghafalnya,
Itu kan tadi saya sudah katakan bahwa setiap pattern itu memiliki pasangan masing-masing. Kayak hammer punya pasangan hanging man. Ya kan? Piercing line punya pasangan dark cloud cover. Inverted hammer punya pasangan shooting star. Nah, hal-hal seperti itu, Bu Retno. Jadi kita tinggal menghafalkan pasangan-pasangannya saja. Kalau ada waktu sebenarnya kalau mau agak repot sedikit, tinggal di print sebenarnya pola-pola itu. Di print atau digambar, sebenarnya kan seperti ini. Kita punya banyak gambar, misalkan di sini. Di sini misalkan, ini kita print. Kita print berpasang-pasangan. Seperti ini, misalkan. Nah, yang seperti ini kita print juga. Berpasangan, di print berpasangan, di print berpasangan, seperti itu cara menghafalnya yang gampang seperti itu. Ya, kadang-kala begini Bu Retno, kita tidak perlu tahu namanya, tapi kita perlu tahu perilakunya. Misalkan kalau bullish engulfing, itu kan perilakunya bullish. Mungkin kita tidak hafal namanya, tapi ketika kita melihat bentuknya seperti, oh ya saya tahu ini. Yang seperti ini polanya bullish misalkan. Atau dark cloud cover, oh saya nggak tahu namanya. Tapi kalau saya lihat seperti ini, saya pernah lihat pola ini implikasinya bearish misalkan seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ke triple candlestick pattern. Yang pertama kali akan kita bahas adalah morning star dan evening star. Kita akan bahas morning star dan evening star. Jadi ini kembali lagi ada pasangan-pasangan ya. Kalau morning star dia di bawah. Pagi-pagi kan biasanya matahari terbit dari bawah gitu kan, dari timur. Anggap saja bawah lah. Baru dia naik, kemudian dia turun lagi. Nah, kalau di bawah namanya morning star, kalau di atas namanya evening star. Bentuknya seperti ini. Implikasinya adalah bullish. Jadi kalau kita melihat ada pola seperti ini, candlestick berikutnya biasanya, pergerakan harga berikutnya adalah naik. Sementara kalau kita melihat evening star, pergerakan selanjutnya biasanya adalah turun. Nah, ini ciri-cirinya. Candlestick pertama merupakan candlestick bearish, yang mana adalah bagian dari sebuah downtrend. Sementara candlestick kedua adalah candlestick yang memiliki body yang lebih kecil. Bullish atau bearish, terserah. Boleh bullish, boleh bearish. Yang jelas candlestick kedua dia kecil. Makanya disebut star, karena dia lebih kecil. Bentuknya kecil. Sementara hal ini menunjukkan bahwa mulai ada keraguan-keraguan di pasar. Nah, sementara candlestick yang berikutnya adalah candlestick bullish yang lebih panjang daripada candlestick kedua pastinya. Nah, panjangnya tidak perlu sama dengan candlestick pertama, namun posisi harga close-nya harus melebihi setengah dari body candlestick pertama. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke gambar yang tadi, di morning star, ini candlestick bearish yang pertama, muncul candlestick yang kedua, ini bisa bullish, bisa bearish, terserah, makanya di sini kita gambar abu-abu warnanya. Sementara candlestick yang ketiga, ini harus candlestick bullish, dan closingnya minimal harus di atas setengah candlestick yang pertama. Panjangnya minimal lebih di setengah candlestick yang pertama. Jadi kalau dia di sini, candlestick bullishnya hanya segini misalkan, itu bukan morning star. Tapi minimal dia setengah di sini, itu sudah bisa kita sebut morning star. Lebih bagus lagi kalau lebih panjang. Gitu. Evening star simply kebalikannya saja. Ya, jadi morning star di bawah, evening star di atas. Kalau di evening star yang pertama dia bullish, yang kedua boleh bearish, yang jelas dia kecil, yang ketiga dia bearish, dan closingnya ini harus minimal di bawah setengah candlestick yang pertama. Dari Pak Wahyu, Pak bisa minta contoh di grafik untuk menentukan take profitnya jika pola-pola candle tersebut terkonfirmasi. Untuk contoh real di grafik, nanti kita akan coba lihat Pak di chart yang akan kita, ya istilahnya kita praktek ya. Justru saya akan lebih suka kalau kita semua mencoba untuk menemukan pola-pola ini di chart yang sekarang kita hadapi misalkan. Jadi nanti kalau Anda menemukan suatu pattern, oh misalkan Pak Wahyu menemukan pattern morning star, Anda tinggal
Katakan di sini Pak, di Euro USD misalkan, saya melihat Morningstar di time frame 1 jam misalkan, nanti gitu aja Pak. Nah, tapi yang jelas seperti ini, untuk menentukan take profit, menggunakan candlestick pattern, sebenarnya tidak ada acuan yang pasti Pak, tetapi biasanya kita balik lagi menggunakan support dan resistance yang terdekat. Dalam contoh kasus Morningstar ini misalnya, kita melihat ada pola Morningstar. Tentu entry-nya di sini kan, di candlestick yang ini. Stop loss-nya tentu kita taruh di bawah lower shadow yang ini. Candlestick yang ini. Ini kan berarti supportnya ya. Nah, patokan stop loss kita adalah support ini. Jadi kalau stop loss-nya kita bisa tempatkan sedikit di bawah support ini. Katakanlah 10 atau 20 pip di bawahnya. Untuk antisipasi terjadi false break misalkan. Sementara target profitnya di mana? Kita cari nanti resisten terdekat Pak. Misalnya resistennya di sini ya kita patok di situ. Take profitnya. Kalau ternyata resistennya terlalu jauh, misalkan resistennya ada di sini. Minimal target profit dengan stop loss itu perbandingannya 1:1 Pak. Jadi sederhana saja sebenarnya. Kalau stop loss tentu kita gunakan supportnya. Kalau Morningstar, kalau Infinita sini misalkan kita sell di sini nih. Stop lossnya tentu kita taruh di atas ini. Di atas resisten. Ini kan resisten berarti. Ketika harga naik berhenti dia turun, ini kan jadi resisten. Kita tempatkan saja stop lossnya di atas resistensinya. Itu sekitar 10 atau 20 pip saja misalkan dari ujung high candlestick yang kedua ini. Jadi gampangnya seperti itu. Nanti kita akan coba lihat di chart yang real ya, di live chart yang kita lihat. Jadi kita sudah bahas ini, tadi kita sudah bahas ya, Morningstar, ciri-cirinya seperti apa. Sementara yang Evening Star, ciri-cirinya ya kebalikan dari Morningstar sebenarnya ya. Jadi kita tidak perlu bahas lagi, kita bisa skip saja. Nah, kemudian ada 3 white soldiers dan 3 black crows. Bentuknya seperti ini. 3 white soldiers. 3 white soldiers itu dia adalah deretan dari 3 candlestick bullish. Sementara 3 black crows itu deretan dari 3 candlestick bearish. Kalau 3 white soldiers adalah 3 buah candlestick yang merupakan pola bullish. Ya, sementara 3 black crows itu pola bearish. Pola 3 white soldiers sendiri merupakan salah satu pola yang dianggap kuat, terutama jika muncul pada saat downtrend dan mulai memasuki fase konsolidasi atau mulai sideways harganya. Jadi syaratnya seperti ini, candlestick yang pertama dalam pola ini adalah bullish, sementara candlestick kedua juga harus bullish dan bodinya harus lebih panjang daripada candle yang pertama. Nah, selain itu jarak antara harga close dan high candlestick yang kedua ini juga tidak boleh terlalu jauh. Upper shadow-nya harus sangat pendek atau tidak ada sama sekali. Nah, kemunculan candlestick ketiga yang panjangnya paling tidak sama dengan candlestick kedua atau lebih panjang. Jadi candlestick yang ketiga panjangnya minimal harus sama dengan yang kedua atau dia lebih panjang. Shadow-nya juga harus sangat pendek atau tidak ada sama sekali. Akan semakin baik jika candlestick yang ketiga adalah sebuah white marubozu. Nah, sementara 3 black crows, nah pola tersebut adalah pola bearish yang merupakan kemunculan 3 candlestick bearish secara berurutan pada saat uptrend. Candlestick yang pertama dalam pola ini adalah sebuah candlestick bearish. Candlestick yang kedua haruslah juga sebuah candlestick bearish yang bodinya lebih panjang daripada candlestick yang pertama. Sementara lower shadow-nya harus sangat pendek atau tidak ada sama sekali. Konfirmasi pola ini adalah kemunculan candlestick ketiga yang panjangnya paling tidak sama dengan candlestick kedua atau lebih panjang. Shadow-nya juga harus sangat pendek atau tidak ada sama sekali. Jika candlestick yang ketiga adalah sebuah black marubozu, maka pola ini akan semakin bagus. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita balik lagi ke marubozu tadi, nah di sini dia. Nah ini ke 3 white soldiers maksud saya. Yang pertama bullish, yang kedua juga bullish, yang kedua ini harus lebih panjang daripada yang pertama, dan yang ketiga ini minimal panjangnya harus sama dengan yang kedua. Minimal harus sama. Kalau kita lihat di sini dia masih punya shadow, upper shadow ya, tapi kecil sekali. Ya. Sementara yang ketiga ini boleh marubozu, boleh juga tidak, tapi kalau dia punya shadow juga harus sangat kecil. Ya, tidak terlalu kelihatan. Maksudnya seperti itu.
3 white soldiers, 3 black crows. 3 prajurit putih, 3 gagak hitam ya, gagak hitam. Seperti itu. Kalau 3 black crows kebalikannya. 3 black crows adalah yang pertama candlestick bearish, yang kedua juga bearish dan panjangnya harus lebih panjang daripada candlestick yang pertama, bodinya dalam hal ini ya, bodinya. Dan yang ketiga juga harus bearish, akan lebih baik daripada kalau ini adalah black Marubozu. Dan panjang candlestick yang ketiga minimal harus sama dengan panjang candlestick yang pertama. Atau dia bisa lebih panjang lagi. Oke, jadi kita sudah membahas beberapa pola candlestick dari yang single candlestick pattern sampai ke triple candlestick pattern. Jadi nanti selanjutnya kita akan coba mencari di grafik yang akan kita lihat nanti. Dari Ibu Dano, tanya Pak, seberapa sering pola-pola candlestick tadi muncul pada chart? Cukup sering. Cukup sering, bisa dibilang sangat sering juga sih sebenarnya. Tapi yang jelas cukup sering. Nah, yang saya paparkan tadi adalah pola-pola yang paling sering muncul di antara pola-pola yang lain. Jadi banyak sekali sebenarnya pola-pola, ada Morningstar, tadi, kemudian ada lagi Morning Doji Star, Evening Doji Star, ada lagi kalau kita bahas semua ya, ada lagi yang Abandoned Baby, banyaklah pokoknya. Tapi yang kita bahas hanya pola-pola yang paling sering muncul, yang paling populer. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuknya kalau kita melihat di chart. Kita lihat saja, kita cari maksud saya. Kita akan cari. Ada tidak ya? Anda juga boleh mencari banyak sih Pak, sampai bingung lihatnya. Makanya tadi saya katakan, Ibu Deno ya, kalau mau lebih mudah menghafalkannya, Anda bisa masuk ke website kita, forexcmf.com. Anda tinggal masuk ke halaman edukasi sebenarnya. Anda tinggal masuk ke halaman edukasi. Anda tinggal cari di kelas, kalau tidak salah itu kelas lanjutannya. Masuknya di EduSpot. Ya, Anda arahkan mouse Anda ke EduSpot. Lalu Anda cari di kelas lanjutan. Kalau tidak salah di lanjutan. Ya, betul. Tinggal Anda klik di candlestick pattern. Kalau Anda ada waktu, masuk ke sini. Kemudian Anda boleh print semua gambar yang ada di sini. Anda boleh print semua gambar yang ada di sini. Kemudian Anda tempelkan berdampingan. Tipsnya seperti ini. White Marubozu, ini makanya saya buat berdampingan ini keduanya. White Marubozu, Black Marubozu. Long bullish candle, long bearish candle. Ya kan? Spinning top, doji seperti ini, hammer, hanging man. Penempatannya di grafik seperti ini, hammer di bawah, hanging man di atas. Ya, jadi saya tidak bahas satu persatu, hammer saya bahas sendiri, hanging man sendiri enggak. Jadi dibuat berdampingan biar menghafalkannya gampang. Inverted hammer, shooting star. Bullish engulfing, bearish engulfing. Bullish sarami, bearish sarami, dan selanjutnya. Jadi kalau boleh di print semua gambarnya yang ada di sini saja, tidak perlu semua candlestick pattern yang ada di halaman ini saja, kemudian ditempel berdampingan, dibuat berdampingan. Anda bisa tempel di meja Anda, atau mungkin bisa dijadikan wallpaper di laptop atau komputer Anda, atau mungkin Anda bisa tempel di dinding misalkan, boleh. Silakan. Jadi lambat laun nanti akan hafal sendiri. Saya juga dulu begitu cara menghafalkannya. Oke, sekarang kita lihat di chart deh sekarang. Mana tadi chart kita? Oh, ini dia. Kita coba cari, apakah ada pola-pola yang muncul? Kita akan cari. Kalau Anda lihat, silakan informasikan kepada saya. Nah, seperti ini misalnya. Oh salah. Oh ya ini. Nih. Seperti pola yang ini. Nah, ini adalah spinning top. Ini adalah spinning top. Ini kalau harusnya di zoom ya. Mana tadi spinning top? Nah, ini spinning top. Ini adalah spinning top.
Kemudian ada lagi pola lain tidak? Nah, ini adalah apa ya? Shooting star. Ya, ini shooting star. Ini juga spinning top. Anda silakan cari, kalau Anda menemukan pola, silakan beritahukan kepada saya di time frame berapa. Nah, itu tinggal kita lihat nanti. Di semua instrumen, di semua currency pairs tinggal lihat. Mau di euro, pound sterling, atau gold, silver mungkin, atau Nikkei, Hang Seng, Kospi, silakan terserah. Kita bisa cari nanti. Nah, ini hampir bisa dikatakan doji ya. Doji. Nah, ini bisa kita katakan bearish engulfing. Ya, tadi kalau pertanyaan Pak Wahyu ada bearish engulfing, di mana selnya misalkan gitu. Selnya adalah di open candlestick yang ini, stop lossnya di sini, di atas ini, di atas upper shadow-nya, stop loss di sini. Ya kan? Kemudian targetnya tentu di sini dong, karena ini kan jadi support waktu itu. Harganya baru di sini, support kita ada di sini, berarti nanti kita kasih TP di sini, stop loss di atasnya sini. Gitu. Silakan kita cari lagi, Oke. Nah, untuk bisa mengenali pattern-pattern ini, tentunya memang harus banyak berlatih, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau nggak berlatih ya hanya menghafalkan gambarnya saja akan kesulitan kita. A sense of market kita nanti tidak akan terasah. Gitu. Kalau kita bisa melihat di chart pergerakan yang sesungguhnya, berlatih, bahkan sampai masuk langsung membuka posisi, akan lebih cepat nanti kita memahami candlestick pattern ini. Kalau kita sudah berlatih dengan baik, jam terbangnya tinggi, nanti pattern-pattern ini dengan sendirinya akan kita hafalkan. Nah, untuk membuka demo account, ya, jadi kalau berlatih sebaiknya di demo account untuk berlatih, namanya juga untuk latihan. Tentara juga kalau latihan nggak pakai peluru beneran. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa buka di sini, open demo account. Oke. Anda tinggal masukkan nama, email sehari-hari, email yang dipakai sehari-hari ya. Sebab nanti login dan passwordnya akan kita kirimkan ke sana, termasuk konfirmasi pembukaan demo account-nya dikirimkan ke sana. Nomor handphone, jadi ini 3 data yang harus diisi, wajib. Kemudian Anda bisa pilih virtual margin berapa. Ya, lebih besar lebih baik untuk latihan sebenarnya. Anda write code below, kode yang Anda ketikkan di sini adalah kode yang ini. Ya, titik 2-nya tidak masuk, yang ini saja. Gitu. Oke, nanti tinggal Anda cek email Anda klik verifikasinya dan nanti akan dikirimkan installer, login dan passwordnya di situ. Jadi buka aja demo account free, gratis, tidak ada biaya apapun, resikonya juga 0 kalau kita berlatih di demo account. Dan demo account kita ini ada keunikannya, demo account kita dibuat seolah-olah real. Jadi ada faktor komisinya di situ juga, ada masuk di situ langsung. Jadi kalau demo account yang lain kan nggak ada komisinya. Jadi ketika kita trading demo, karena faktor komisi tidak dimasukkan, seolah-olah profitnya besar. Ketika trading sesungguhnya ada komisinya, jadi kecil kok, profitnya jadi kecil karena ya ada komisinya. Tapi kalau di sini sistem yang Anda coba, metode yang Anda coba, seolah-olah ditempatkan atau dilakukan di keadaan pasar yang sesungguhnya. Dari Pak Wahyu, Pak, kalau misalnya saya menemukan pola-pola candle tersebut, tapi indikator tidak sesuai sama polanya, itu kita prioritas yang mana Pak? Pola candle atau indikator? Menarik sekali pertanyaan Pak Wahyu. Nah, dari tadi saya nunggu pertanyaan seperti ini Pak Wahyu. Jadi gini, candlestick pattern itu adalah pola yang berbasis pada price action, pure price action. Kalau indikator ya memang dia berdasarkan price action juga, tapi dia sudah melalui perhitungan-perhitungan tertentu. Jadi ketika muncul stokastik seperti ini, CCA seperti ini, moving average seperti ini, sebenarnya sudah masuk ke perhitungan melalui algoritma tertentu yang dibuat si programmer di dalam program komputernya. Nah, kalau candlestick pattern dia langsung kita lihat.
kita bisa langsung kita lihat. Seperti itu. Nah, tapi begini, yang ingin saya tekankan adalah walaupun candlestick pattern ini adalah indikator yang merupakan efek langsung dari price action, tetap saja kita harus melakukan transaksi berdasarkan tren yang terjadi. Itu prinsip utamanya. Kalau trennya sedang downtrend nih, muncul morning star misalkan, itu berarti sinyalnya lemah. Kenapa? Karena kalau kita buy berdasarkan kemunculan pola morning star pada saat downtrend, itu berarti kita trading melawan arah pasar. Perilaku seperti itu kecil sekali kemungkinannya untuk berhasil. Sangat kecil kemungkinan untuk berhasil. Jadi lebih baik kalau downtrend yang kita cari apa ya? Sebangsa pola-pola bearish, sebangsa evening star, sebangsa shooting star, ya kan? Sebangsa hanging man, sebangsa bearish harami, bearish engulfing atau dark cloud cover. Nah, kalau polanya lagi uptrend atau trennya lagi uptrend, yang kita cari apa? Pola-pola seperti morning star, pola-pola seperti bullish engulfing, kemudian hammer atau inverted hammer, pola-pola seperti ini kita cari. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kita mengikuti pola yang sesuai dengan tren, biasanya indikatornya juga ngikutin. Biasanya ngikutin. Jadi saya perlu tegaskan bahwa indikator teknikal itu hanya bersifat sebagai konfirmator saja. Bersifat sebagai penegas. Kalau kita melihat ada di sini misalkan ini nanti misalkan jadi bearish engulfing, dark cloud cover mungkin ya. Kalau dia closing di tengah-tengah seperti ini, ya candle yang ini closing di sini, jadi dark cloud cover. Kita cari di sini ada sinyal sell nggak dari sisi stokastik. Kalau nggak ada tetap kita bisa pakai. Tetap bisa dipakai. Asal dia apa? Searah tren. Trennya turun. Muncul bearish engulfing. Seperti itu kira-kira Pak Wahyu. Kalau tidak muncul pun ya tidak apa-apa. Yang penting pola yang muncul searah dengan tren. Lebih bagus lagi jika ada pola diperkuat dengan sinyal dari indikator. Gitu Pak. Jadi kalau bicara prioritas pertama tren. Prioritas kedua pattern. Prioritas ketiga adalah sinyal indikator. Kira-kira demikian Pak Wahyu. Dari Ibu Melita, apakah pola candlestick ini baik untuk memprediksi tren harga jangka pendek saja atau bisa juga untuk jangka panjang? Tergantung dari time frame yang kita pakai. Tetapi biasanya pola candlestick hanya untuk tren jangka pendek biasanya. Bahkan ada literatur yang saya baca, jika 6 atau 7 candlestick berlalu setelah pola tertentu muncul, tapi harga belum mencapai target yang kita inginkan, maka sebaiknya posisi itu kita tutup. Karena kemungkinan besar pattern tersebut sudah tidak valid. Jadi saya bisa simpulkan bahwa pola candlestick baik untuk tren jangka pendek. Tapi ini kita melihat dari pergerakan ya, kita tidak melihat dari waktu. Oh berarti hanya 1 hari, 2 hari, tidak. Kalau kita pakai di chart daily, mungkin muncul harami misalkan, ya mungkin bisa 2-3 hari atau 1 bulan naiknya bisa jadi. Jadi tergantung time frame kita pakai juga. Dari Abel, Pak Abel, USD CAD ini pertanyaan terakhir karena waktunya sudah 4:30 sore ya. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Abel. Kita lihat USD CAD, US dollar terhadap Canadian dollar. 3 Black Cross 1, 2, 3. Dari mana Pak? Ini pertanyaannya yang ini Pak. Yang dari mana Pak? Dari mana 3 Black Cross-nya Pak? Time frame 1 jam. Oh 1 jam kita lihat. 3 Black Cross. Nih kita lihat 3 Black Cross-nya Pak. Saya nggak lihat soalnya Pak. Kita lihat 3 Black Cross 1, 2, 3 adalah saat uptrend. 3 Black Cross itu turun ya, bukan naik ya. Naik muncul 3 Black Cross. Mana dia? Saya tidak lihat di sini. 1, 2 nggak ada. Di mana Pak? Bisa disebutkan Pak, kira-kira di jam berapa, tanggal berapa dia terjadinya Pak? Time frame 1 jam, oke, kita sudah lihat time frame 1 jam.
Di jam berapa dia terjadinya? Waktu MetaTrader ya. Waktu MetaTrader ini kan misalkan kalau ini saya ambil candlestick yang ini berarti dia ada di, kita lihat yang paling bawah ini, jam 10 tanggal 18. Kalau yang ini misalkan, yang ini kita lihat ke bawah. Nah, jam 12 tanggal 17. Candlestick terakhir kalau closingnya merah. Oh, ya, oke. Oke, ya ini saya perlu ingatkan. Pak Abel barusan melakukan prediksi sebenarnya. Oke. Jadi saya perlu ingatkan bahwa analisa teknikal tidak identik dengan prediksi. Perkataan saya mungkin ditentang oleh beberapa orang, tapi saya tidak peduli. Karena memang analisa teknikal tidak sama dengan melakukan prediksi. Prediksi itu meramal, Pak. Kita memperkirakan, oh ini bakal terjadi ini bakal tidak. Kalau analisa teknikal menggunakan candlestick pattern, saya bisa mengatakan 3 black crows karena memang sudah ada. Sudah ada 3 black crows-nya misalkan. Saya bisa mengatakan 3 white soldiers karena memang sudah ada. Nah, kalau kita sudah melakukan analisa seperti itu, baru kita boleh melakukan semacam prediksi. Boleh kalau sudah melakukan analisanya. Jadi kita tidak memprediksi akan terbentuk pola, tapi kita hanya dalam tanda kutip ya, memprediksi kemana pergerakan selanjutnya. Setelah kita membaca pola-pola yang terjadi melalui analisa teknikal. Betul, kalau memang ini closingnya merah, bearish misalkan, candlestick yang ketiga bearish dan panjangnya sama dengan candlestick yang kedua, ya itu menjadi 3 white soldiers misalkan. Tetapi itu belum terjadi sehingga kita tidak bisa mengatakan akan jadi 3 white soldiers. Belum. Yang kita lakukan itu adalah kalau seperti itu yang kita lakukan itu memprediksi polanya. Cek, oke. Tadi sempat padam listrik Pak, sebentar Pak. Oke, kita lanjutin ya. Jadi yang kita lakukan bukanlah melakukan prediksi pattern. Kita melakukan analisa dengan membaca pergerakan harga. Yang sudah ada yang kita baca. Gimana kita mau baca kalau yang dibaca nggak ada? Ya kan, seperti itu yang kita lakukan. Jadi untung Pak Abel tadi bertanya seperti itu, jadi saya bisa mengingatkan. Thank you, terima kasih Pak Abel. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh meramal, oh ini bakal jadi 3 white soldiers nih. Ya gimana bisa tahu? Kan kita nggak pernah bisa tahu bagaimana pergerakan harga selanjutnya. Ketika sudah ada pattern, sudah ada pola, maka berdasarkan konsep history repeats itself, barulah kita bisa memperkirakan, oh yang dulu-dulu kalau polanya seperti ini, pergerakan selanjutnya adalah begini. Baru kita bisa perkirakan. Oke, jadi analisa teknikal tidak selamanya identik dengan prediksi. Tidak selamanya identik dengan prediksi ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak. Dari Pak Wai bisa dibilang gambling ya Pak kalau prediksi. Betul, kalau kita prediksi patternnya iya gambling kita. Gambling. Tapi kalau kita sudah lihat pattern, berdasarkan kaidah-kaidah pattern yang sudah kita pelajari, kemudian kita memperkirakan kemana arah pergerakan harga, itu bukan lagi gambling karena kita sudah melalui proses analisa yang benar, gitu ya. Jadi gambling atau tidak itu tergantung pada proses analisanya, benar atau tidak proses analisanya, gitu. Begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi saya, ya. Silakan saja sampaikan kritik atau saran next time mungkin ketika kita mengadakan webinar lagi. Jangan lupa selalu berlatih, gunakan Ademo account yang kami sediakan juga. Dan kalau Anda trading jangan lupa pasang stop loss. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan yang lain. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.